Jelang bergulirnya babak kualifikasi round 4, Timnas Indonesia akan berjuang demi asa lolos ke Piala Dunia 2026, meskipun tim Arab Saudi sangat diuntungkan, notabene sebagai tuan rumah. Tetapi hal ini justru malah berbalik keunggulan, bahwa skuad Garuda lah yang beruntung. Kekhawatiran pun mulai muncul dari publik dan pengamat sepak bola di Arab Saudi terhadap pasukan Timnas Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah lonjakan performa Indonesia, yang kini bahkan disebut-sebut mirip dengan Timnas Jepang, terutama dari segi komposisi pemain yang aktif bermain di Eropa. Pengamat Arab dan legenda Saudi pun mengakui kekuatan skuad Garuda. Sejumlah pengamat sepak bola Arab menyebut Indonesia sebagai kuda hitam yang wajib diwaspadai dalam grup B yang juga dihuni oleh Irak dan Arab Saudi. Komposisi skuad Indonesia yang kini dipenuhi pemain-pemain aktif di Eropa membuat kekuatan mereka meningkat drastis, jauh dibanding era sebelumnya. Bahkan legenda sepak bola Arab Saudi, Fahad Al-Harifi turut mengungkapkan kekhawatirannya. Dalam komentarnya, ia menyebut bahwa para pemain Indonesia kini lebih rajin menjadi starter di klub-klub Eropa, sebuah sinyal bahaya bagi Arab Saudi yang selama ini diunggulkan. Al-Harifi menyebut sedikit tidak optimis jika Arab Saudi bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Melihat pemain Indonesia makin banyak bermain reguler di klubnya, itu kabar buruk bagi timnas Arab Saudi. Selain itu, negara-negara dengan peringkat FIFA lebih rendah justru sering punya motivasi lebih tinggi. Bahkan media Arab Saudi menyebut pola perkembangan timnas Indonesia saat ini menyerupai timnas Jepang yang sejak 2 dekade terakhir melahirkan banyak pemain kelas dunia dari sistem kompetisi yang terintegrasi dengan Eropa. Beberapa pemain timnas Indonesia yang menjadi sorotan media dan pengamat sepak bola Arab diantaranya. Yang pertama, Emil Audero yang bermain bersama US Cremonese Serie A. Kiper berdarah Indonesia-Italia ini kini menjadi tembok kokoh di bawah Mister USA Cremonese. Dalam duel melawan Parma, Emil Audero tampil luar biasa dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match, mengungguli kiper timnas Jepang Zion Suzuki. Lalu yang kedua, ada Jay Itses yang berseragam Sassuolo Serie A. Bek tengah yang kini menjadi kapten timnas Indonesia ini mulai mengukuhkan posisinya sebagai starter di Sassuolo. Yang ketiga, Kevin Dix yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach Bundesliga. Kevin Dix terus mendapatkan menit bermain di Bundesliga. Yang keempat, Kelvin Verdong yang bermain bersama klub barunya, Lille. Sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Ligue 1 Prancis, Verdong langsung menjadi sorotan. Timnas Indonesia makin kuat dan makin siap dengan banyaknya pemain yang aktif di liga-liga top Eropa dan Asia. Kekuatan timnas Indonesia kini tak bisa dipandang sebelah mata. Di sisi lain, beberapa fans ada yang meminta pelatih Patrick Kluivert memanggil kembali Pratama Arhan demi menghidupkan variasi serangan, terutama lewat lemparan ke dalam khasnya yang dikenal mematikan. Kini, publik Arab pun mulai cemas. Sementara fans Indonesia justru makin percaya diri ronde keempat kualifikasi akan menjadi ajang pembuktian. Apakah transformasi skuad Garuda mampu menantang raksasa-raksasa Asia? Timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap di bawah Patrick Kluivert, dan dengan materi pemain yang kini banyak merumput di luar negeri, kekuatan merah putih mulai diakui. Mampukah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.